Video sebelumnya adalah potongan video dari kasus pembubaran jemaat gereja yang sedang melakukan peribadatan di rumahnya sendiri. Kasus pembubaran jemaat gereja ini terjadi di Tangerang, Provinsi Banten. Kasus yang terjadi menandakan bahwa masih ada oknum yang tidak menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu di kehidupannya masing-masing. Pada video ini akan dilakukan wawancara yang berfokus dalam membahas cara menangani intoleransi pada masyarakat seperti yang terjadi pada video sebelumnya. Untuk makna toleransi dari antarumat beragama, di mana kita bisa untuk toleran terhadap agama-agama lain, terutama mungkin dalam hal mereka perayaan ibadahnya, rumah-rumah ibadah mereka, karena kita di sana sendiri, Indonesia sendiri terdiri dari 6 agama yang berbeda-beda. Toleransi itu kan maknanya menghargai dan menerima perbedaan. Tapi yang menghargai di sini adalah kita menghargai barangkali ada masyarakat yang beragama tertentu sedang beribadah, kita ya menghargai mereka, ya. Karena dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya lakum dinukum wa diyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu berbicara mengenai di mana kita menerima keberadaan, kalau dalam konteks beragama ya, itu keberadaan dari saudara-saudara kita yang beragama lain beserta atributnya. Kebetulan saya sendiri hampir tinggal dekat di Tangerang, dan mungkin karena saya sendiri lumayan sering mendengar kasus tentang pelanggaran rumah ibadah di Tangerang. Satu hal yang saya notice, saya cukup masih kecewa dan cukup sedih karena masih ada beberapa oknum-oknum yang masih menyepelekan atau oknum yang tidak toleransi lah terhadap antarumat agama. Jadi yang harus kita ketahui sebenarnya akar permasalahan seperti apa, ya. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang sudah ditandatangani oleh 3 menteri itu, ya, itu disepakati bahwasannya sebuah daerah atau sebuah tempat ibadah itu bisa digunakan untuk tempat ibadah dan dibangun untuk tempat ibadah. Itu salah satu peraturannya adalah sekitar tempat ibadah itu harus memenuhi kuota jamaah minimal 60 orang. Ya, coba nanti dicek, saya kurang agak-agak lupa ya, coba nanti dicek kembali apakah seingat saya begitu. Saya melihat dari 2 sisi. Kalau dari sisi toleransi antar umat beragama, tentu saja kita menyayangkan hal itu harus terjadi, ya. Apabila kemudian dilakukan dengan cara-cara tindakan intoleran itu dilakukan dengan cara-cara yang juga mengarah kepada kekerasan. Nah, sebaliknya kalau dari kita yang kaum Kristen sendiri, ya, kaum Nasrani sendiri, mari kita juga berlaku bijak di dalam kita melaksanakan ibadah kita, ya. Kalau memang kita melakukan kegiatan doa atau kegiatan ibadah kita di tengah pemukiman yang sekiranya padat penduduk, ya, ada baiknya kita juga menjadi pribadi yang bergaul dengan lingkungan sehingga kita membangun penerimaan. Lalu kita tentu melakukan semua kegiatan itu dibatasi atau diaturlah supaya tidak mengganggu saudara-saudara kita. Mungkin kalau dari masyarakat sendiri, yang pasti kesadaran diri sih, ya, karena kesadaran diri sendiri itu satu hal yang penting. Yang pertama, kita harus taat hukum, ya, taat hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati bersama. Yang pertama, kemudian karena dalam peraturan sudah dijelaskan poin-poin bagaimana kemudian merawat keberagaman itu. Kemudian yang kedua, memang kita harus mampu menumbuhkan sikap toleransi dalam beragama tadi, saling menerima dan menghargai perbedaan. Ya, kalau pertama dari pemerintah, saya rasa pemerintah sudah memberikan satu aturan yang jelas, ya, di perundang-undangan itu bahwa kita setiap warga negara itu diberi kebebasan di dalam beragama sekaligus melaksanakan peribadatannya. Nah, tinggal bagaimana dari pemerintah sendiri menerapkannya ke bawah, ya, betul-betul diterapkan secara adil, dan juga masyarakat mari kita menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai toleransi ini, karena sekali lagi kita hidup di tengah satu bangsa negara yang kaya akan budaya dan ragamnya termasuk agama. Nah, mari kita membawa perbedaan ini bukan menjadi sesuatu yang sungguh
sumber konflik, tetapi kita pakai ini sebagai sesuatu yang saling memperkaya bersama. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa toleransi di Indonesia masih ada dan hanya segelintir orang atau oknum yang tidak menjalankannya. Toleransi antar umat beragama dimulai dari dalam diri masing-masing, yang dimana kita sebagai umat beragama harus memahami konsep agama supaya tidak merendahkan dan mendiskriminasi orang lain berdasarkan agamanya. Menjaga kerukunan antar beragama adalah tugas setiap masyarakat, supaya kehidupan beragama di Indonesia dapat selalu rukun serta damai.